Shalom teman-teman, kembali berjumpa dengan saya pada malam hari ini untuk membaca firman Tuhan Yesus. Pada malam hari ini saya kembali akan baca Injil Lukas pasal 14 ayat 1 sampai 35. Mari kita dengarkan teman-teman. Perikop lagi penyembuhan pada hari Sabat. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, diperbolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak? Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang yang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terposok ke dalam sebuah sumur, meskipun pada hari Sabat? Mereka tidak sanggup membantainya. Perikop tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamunya berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini pada orang itu, lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Dan dengan demikian, engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Perikop siapa yang harus diundang. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu, atau saudara-saudaramu, atau kaum keluargamu, atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Engkau akan berbahagia, karena mereka tidak punya apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Perikop perumpamaan tentang orang-orang yang berdalih. Dengan itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Tapi Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hamba mengatakan kepada undangannya, marilah, sebab segala sesuatu sudah siap. Tapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya, aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya, dan aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong-lorong kota. Bawalah kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang buta, orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuan, apa yang Tuan mendengar itu sudah dilaksanakan, tapi sekalipun demikian masih ada tempat. Lalu kata Tuan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Perikop segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikut Yesus. Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepadanya, jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapa, ibunya, istrinya, dan anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan ikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau kamu mau mendirikan sebuah menara,
tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sampai berkata orang itu mulai mendirikan, tapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain, tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang ia sanggup menghadap lawan yang mendatanginya, dengan 20.000 orang jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang yang di antara kamu yang tidak melepas dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Garam memang baik, tapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Orang-orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Terima kasih Bapa yang di surga, Tuhan Yesus. Kasih Bapakku telah menempanku hari ini. Tuhan, kuserahkan segala pergumulan sakit hati, segala permasalahanku. Aku dah berapa, aku serah pada Bapa. Dan Bapa yang surga, Tuhan Yesus, aku berdoa.